sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita guru besar memiliki peran penting untuk naikkan peringkat global UB. Dalam 2 hari ini, Universitas Brawijaya menambah 8 guru besar. Keberadaan para guru besar ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi upaya UB untuk meningkatkan peringkatnya secara global. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani, menjelaskan para guru besar memiliki peran penting bagi kemajuan universitas. Sekarang total itu 209 tambah 229 yang aktif, profesor juga aktif. Ya, tapi yang baru dikukuhkan 209. Ya, sudah. Pesan dan harapan yang mau disampaikan, Bro? Ya, jadi ke depan profesornya itu bisa berpartisipasi penelitian-penelitian sehingga wujud Universitas Brawijaya menjadi universitas berstandar internasional, reputasi internasional dan terwujud. Kita mengejar reputasi internasional kita itu baru 801. Nah, ingin mengejar kita 500 dunia. Nah, ini peranan profesor sangat diharapkan. Termasuk nanti yang lektor kepala juga harus segera menjadi profesor. Harapan kita. Melalui peran ini diharapkan peringkat Universitas Brawijaya dapat terus naik secara global sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. UB berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi terbaik nasional dan internasional agar dapat menjadi motor bagi peningkatan kualitas SDM. Penggunaan syal Palestina pada kegiatan pengukuhan guru besar UB merupakan bentuk simbol dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani usai pengukuhan guru besar UB. Menurut Nufil, pemakaian syal ini sebagai simbol untuk memberikan semangat kepada rakyat Palestina. Kita ikut mendukung Palestina merdeka, Indonesia. Jadi ingat waktu kemerdekaan dulu, Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. Sekarang karena Palestina itu dijajah oleh Israel, kita juga mendukung secara moral. Kita membantu sedikit donasi, juga lobby-lobby internasional. Dan ini wujud salah satunya menggunakan syal Palestina. Selain secara simbol, Universitas Brawijaya juga sudah meluncurkan 4 program untuk Palestina, yaitu advokasi hukum, pemberian beasiswa untuk mahasiswa Palestina, pengiriman alat kesehatan, dan pengumpulan donasi. Jejaring MBKM Universitas Brawijaya pertama dengan adanya kerjasama UB dengan PT Zurich Syariah. Perusahaan asuransi global ini pada tahap awal menjadi mitra bagi UB untuk program MBKM. Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Andi Kurniawan mengaku keberadaan Zurich ini nantinya bukan hanya sebagai mitra MBKM, namun akan diperluas dalam berbagai bidang termasuk mitigasi risiko. Jadi kita bekerja sama dengan PT Zurich Tafakul Indonesia yang pada titik awalnya kerjasama kita berkisar di kegiatan MBKM. Jadi mahasiswa kita
akan kita kirim untuk menjadi intern di Jurik Tafakul Indonesia dan bekerja di bidang-bidang yang menjadi bisnis dari PT Jurik. Hanya saja dari diskusi yang tadi berkembang juga peluang kolaborasi yang lain, di mana salah satu hal yang harus dilakukan Universitas Brawijaya adalah analisis manajemen risiko. Dan manajemen risiko global itu menjadi salah satu fokus yang dikembangkan juga oleh PT Jurik. Sehingga ini kami melihat bisa menjadi pintu awal kolaborasi yang menjadi lebih baik. Bukan hanya dalam aktivitas kemahasiswaan saja, tapi juga dalam penyelenggaraan Universitas Brawijaya, terutama langkah Universitas Brawijaya untuk mengantisipasi risiko-risiko yang ada. Karena sangat mungkin dari beberapa risiko yang kita hadapi bisa kita antisipasi dengan produk-produk asuransi. Para mahasiswa nantinya tidak hanya melakukan MBKM, namun juga dapat belajar mengenai budaya perusahaan global serta membangun jejaring sebagai bekal mereka selepas menyelesaikan perkuliahan. Korem Baladika Jaya amankan kunjungan Wapres ke UB dan Unisma. Komandan Korem Baladika Jaya, Kolonel Jamaluddin, memimpin apel pasukan pengamanan kunjungan Wakil Presiden di kewilayahan Malang. Direncanakan Wapres akan berkunjung ke Unisma dan UB pada hari Jumat ini. Dalam kesempatan tersebut, Jamaluddin meminta kepada semua pasukan untuk melakukan tugas dengan baik, cermat agar kunjungan Wapres dapat berjalan dengan lancar. Gelar pasukan ini merupakan wujud kesiapan TNI Polri dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke wilayah Korem 083 Baladika Jaya, khususnya di Malang Raya. Dan Rem juga melakukan inspeksi pasukan dengan mengecek kelengkapan personel, peralatan, serta menanyakan tugas dan posisi masing-masing pasukan yang akan bertugas. Komunikasi politik dapat ditunjukkan dalam berbagai model dan bentuk. Secara sederhana, menurut Guru Besar Visip UB, Profesor Anang Sujoko, diartikan sebagai penggunaan simbol baik gerakan anggota badan, pemakaian warna, dan ucapan kode tertentu sudah masuk dalam kategori komunikasi politik. Dalam budaya politik Indonesia, penggunaan simbol kerap dilakukan oleh elit politik dalam bentuk ucapan yang disamarkan, penggunaan warna busana hingga gerakan anggota badan. Hal ini menjadi satu gaya komunikasi politik yang menjadi petunjuk bagi masyarakat. Intinya ketika kita bicara pada komunikasi politik adalah segala aktivitas komunikasi dalam bidang politik dan erat hubungannya dengan kepentingan politik. Jadi ketika orang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk tujuan mempengaruhi orang, itu sudah masuk pada. Dalam budaya politik Indonesia, penggunaan simbol kerap dilakukan oleh elit politik dalam bentuk ucapan yang disamarkan, penggunaan warna busana, hingga gerakan anggota badan. Hal ini menjadi salah satu gaya komunikasi politik yang menjadi petunjuk bagi masyarakat. Kerjasama UB dengan berbagai industri pelaku ekonomi syariah, menurut Wakil Rektor UB bidang kerjasama, merupakan langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang mampu menggerakkan ekonomi syariah, sehingga mahasiswa perlu sejak dini mengenal industri berbasis syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat terus berkembang dengan baik. Persoalan sebenarnya adalah bagaimana kita secara lebih tegas memanage penyelenggaraan ekonomi Islam, kegiatan perekonomian dengan cara-cara Islam. Karena kalau kita lihat secara perekonomian, sudah berjalan sebenarnya beberapa prinsip-prinsip dasar, hanya tinggal benar-benar dipastikan sesuai dengan syariah Islam.
Dan ini tantangan besar. Karena apa? Karena bisa kita bilang ini adalah bidang-bidang baru yang memerlukan pendekatan-pendekatan, kajian-kajian ilmu pengetahuan, sehingga memunculkan konsep. Tidak mengurangi aktivitas perekonomian, tetap menjadi kegiatan efektif efisien secara ekonomi, tapi juga bisa sesuai dengan syariah. Dan tentu saja kerjasama Universitas Brawijaya dengan DUDI, dengan praktisi seperti PT Jurik Jenderal Tafakul Indonesia ini menjadi langkah strategis untuk bisa mengembangkan ini. Untuk itu, UB menjalin banyak kerjasama dengan pelaku industri syariah seperti PT Zurich Syariah yang bergerak dalam industri asuransi syariah dan juga berbagai industri lainnya agar memperkaya pilihan bagi mahasiswa. Tiongkok dan Brazil dominasi produk impor non-migas Jawa Timur. Produk Tiongkok tidak hanya merajai di negara lain. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, sepanjang tahun 2023, produk Tiongkok juga merajai di Jawa Timur. Nilai impor produk non-migas dari Tiongkok menjadi yang terbesar mencapai 6,70 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut ahli madya BPS Jawa Timur, Deborah Sulistiarini, selain Tiongkok, terdapat 3 besar negara lain, yaitu Brazil, Amerika Serikat, dan Thailand. Angsa impor non-migas. Untuk total impor non-migas Jawa Timur pada bulan Desember 2023 tercatat sebesar 1,95 miliar US dollar. Sebesar 0,65 miliar US dollar utamanya masih ditujukan ke Tiongkok, disusul ke Brasil sebesar 0,19 miliar US dollar, selanjutnya ke Amerika Serikat sebesar 0,12 miliar US dollar, dan ke Thailand sebesar 0,10 miliar US dollar. Produk non-migas dari Tiongkok dikenal dengan harga yang murah dan beragam, sehingga tidak hanya merajai di Jawa Timur, namun juga negara lain. Hal ini menjadi tantangan bagi industri lokal untuk bisa bersaing dengan produk dari Tiongkok. Mungkin waktu saya mulai 20 lebih tahun yang lalu, orang bilang, where is Indonesia? Ya, so tiap waktu saya bangunan pameran, saya ada maps. Itu penting sekali. Here's the map of Indonesia. It's halfway around the world. Saya kasih education begitu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasih education tentang Indonesia. Itu yang mission saya untuk kasih awareness. Secondary mission to help Americans take down their prejudice and their boundaries. Semua benda seni yang dibawa Laura dari Indonesia memiliki kisah mengenai budaya dan kehidupan seniman di Indonesia. From Bali to Us, to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us and to support the Indonesian community. Dengan slogan Building Bridges from Bali to Us, menjadi wadah yang memberikan eksposur tentang Indonesia kepada warga Amerika untuk lebih memahami Indonesia. Actually, to me, we call her just Saraswati, so that's who she is. Yeah. And this is an old bronze piece from Solo. Setiap akhir tahun, Laura membuka galeri online-nya di daerah Chestnut Hill, kota Philadelphia, di mana ia dapat bertemu langsung dengan para pelanggan. From Lombok. It's a perfect combo. And what are you gonna put in your medicine box? Do you know? It's a great question. I have no idea yet. Isn't that fun? Yes. Ada juga pelanggan yang datang dari luar Philadelphia seperti Adam Homoki, warga Amerika di Boston, Massachusetts. My wife and I actually traveled to Indonesia, and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon 13 years ago. So I'm loving some of the craftsmanship and
the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to those days before we had kids. Melalui berbagai karya seni dari sekitar 50 seniman di Indonesia, Laura Kohn ingin semakin banyak warga Amerika yang lebih mengenal Indonesia. I don't care if you buy something, but you will know where Indonesia is. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA.